Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Ardi bukanlah anak dari keluarga kaya, namun semangat untuk maju selalu menggebu-gebu dalam dirinya. Sejak kecil, Ardi sudah terbiasa membantu orang tuanya berjualan di pasar. Setiap hari, ia terjun langsung ke lapangan, menjual beras, sayuran, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Meskipun usaha orang tuanya sederhana, Ardi melihat betul bagaimana kerasnya hidup yang harus dijalani mereka. Suatu hari, ketika Ardi masih duduk di bangku SMA, ia mendengar cerita dari seorang teman tentang seorang pengusaha sukses yang bisa merubah hidupnya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Inilah momen yang menginspirasi Ardi untuk berpikir lebih besar. Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa saya tidak? Pikirnya dalam hati. Namun, jalan menuju impian itu tak semudah yang dibayangkan. Ardi berasal dari keluarga sederhana, dan untuk membangun usaha, ia harus berjuang keras. Uang untuk memulai usaha bukanlah hal yang mudah didapatkan, apalagi untuk anak muda seperti Ardi. Ia harus pintar memanfaatkan setiap kesempatan dan menghadapi setiap tantangan dengan hati yang teguh. Pertarungan melawan ketidakpastian. Pernahkah Anda merasa tidak tahu harus memulai dari mana? Inilah yang dirasakan oleh Ardi ketika ia memutuskan untuk membuka usaha pertama. Ia memulai dengan sebuah toko kecil yang menjual peralatan elektronik bekas. Modal yang dimilikinya terbatas, hanya cukup untuk membeli beberapa barang bekas yang dijual dengan harga yang sedikit lebih murah. Namun, saat membuka usaha tersebut, Ardi menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya persaingan yang ketat, tetapi juga masalah pemasaran yang sangat sulit. Banyak orang yang ragu membeli barang bekas, apalagi di pasar yang sudah dipenuhi oleh toko-toko besar. Keuntungan yang didapatkan pun sangat kecil, bahkan terkadang tak mencukupi untuk membayar biaya operasional. Ardi merasa putus asa. Ia sempat berpikir untuk menyerah dan kembali ke pekerjaan lamanya di pasar. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorong untuk tidak menyerah. Dalam setiap kegagalan, ia belajar untuk bangkit dan mencari cara yang lebih baik. Ia mulai melakukan riset pasar, mempelajari cara pemasaran yang lebih efektif melalui media sosial, dan membangun relasi dengan pemasok barang-barang berkualitas. Menumbuhkan keyakinan dalam ketidakpastian. Satu hal yang Ardi sadari adalah, dunia bisnis selalu penuh dengan ketidakpastian. Setiap langkah yang diambil adalah keputusan yang bisa saja sukses atau gagal. Namun, yang membedakan pengusaha yang bertahan dengan yang menyerah adalah ketekunan dan kemampuan untuk beradaptasi. Ardi mulai merasakan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari proses belajar yang lebih panjang. Setelah hampir setahun berjuang, toko kecil Ardi mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Meskipun omsetnya tidak terlalu besar, ia mulai dikenal di kalangan masyarakat setempat. Pelanggan yang puas dengan barang yang dibeli, mulai datang kembali dan memberi rekomendasi kepada orang lain. Kepercayaan masyarakat perlahan tumbuh, dan ini menjadi langkah pertama menuju kesuksesan. Namun, di balik kemajuan yang tampak, Ardi tidak pernah melupakan rasa syukur dan kerja keras. Ia tetap menjaga kualitas barang, berusaha memberikan pelayanan terbaik, dan terus belajar agar bisa berkembang lebih jauh. Melawan krisis ekonomi. Tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus. Ardi, seperti banyak pengusaha lainnya, harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Pada tahun kedua usahanya, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. Banyak pengusaha kecil yang gulung tikar, dan Ardi pun merasakan dampaknya. Penjualan turun drastis.
Toko yang sebelumnya ramai, kini sepi pembeli. Ia merasa terjepit di antara biaya operasional yang terus membengkak, sementara omzet tidak kunjung membaik. Tidak sedikit teman-teman sesama pengusaha yang menyarankan agar Ardi menutup usaha dan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Namun, Ardi menolak begitu saja. Menyerah bukan pilihan, katanya pada diri sendiri. Ardi pun mulai mengubah strategi. Ia mulai mencari peluang di tengah krisis ekonomi. Ia mencari produk baru yang lebih murah dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga mengoptimalkan penjualan melalui platform e-commerce yang sedang berkembang. Ardi bekerja lebih keras dari sebelumnya, menambah jam kerja dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempromosikan produk. Krisis tersebut membawa banyak pelajaran berharga. Ardi belajar untuk lebih kreatif, berpikir out of the box, dan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Berkat kerja keras dan ketekunan, usaha Ardi mulai kembali bangkit. Omzet perlahan-lahan meningkat, dan toko elektronik bekas yang dulu sepi, kini mulai ramai dengan pembeli. Kesuksesan yang tidak terduga. Setelah bertahun-tahun berjuang, Ardi akhirnya merasakan hasil dari kerja kerasnya. Ia membuka beberapa cabang baru di kota-kota besar. Nama usahanya mulai dikenal di kalangan masyarakat. Ia tidak hanya menjual peralatan elektronik bekas, tetapi juga mengembangkan lini produk baru, seperti aksesoris elektronik dan perangkat teknologi terbaru yang lebih terjangkau. Namun, kesuksesan yang diraih bukanlah tanpa perjuangan. Ardi tidak pernah lupa pada masa-masa sulit yang dilaluinya. Ia selalu mengingat bahwa setiap keberhasilan datang dengan pengorbanan. Keberhasilan itu bukanlah milik orang yang tidak pernah jatuh, tetapi milik orang yang terus bangkit setiap kali terjatuh. Di balik kesuksesan, Ardi juga merasa bangga karena ia bisa memberdayakan banyak orang. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan, memberikan pelatihan bagi karyawan agar bisa berkembang lebih baik, dan membantu masyarakat sekitar dengan berbagai program sosial. Penutupan, memaknai perjuangan. Ardi menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang diperoleh atau seberapa besar usaha yang telah dibangun. Namun, yang terpenting adalah bagaimana perjuangan tersebut memberikan arti bagi diri sendiri dan orang lain. Ardi mengerti bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan rintangan dan ujian. Tapi, yang membuatnya tetap teguh adalah keyakinan bahwa setiap perjuangan, setiap tetes keringat, pasti akan membuahkan hasil. Cerita ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana bisa bangkit dan membangun usaha dari nol. Dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat yang tak kenal lelah, Ardi membuktikan bahwa apapun bisa dicapai jika kita berani berjuang dan tidak mudah menyerah. Menghadapi tantangan internal. Setelah Ardi berhasil melewati krisis ekonomi, perjalanan usahanya tidak selalu lancar. Banyak hal yang harus ia hadapi di luar tantangan eksternal seperti krisis atau persaingan pasar. Salah satunya adalah masalah internal dalam perusahaan. Seiring dengan berkembangnya bisnis, Ardi harus merekrut lebih banyak karyawan untuk membantu mengelola toko-tokonya yang semakin banyak. Namun, yang tidak ia duga adalah, dalam prosesnya, tim yang dibangunnya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di awal, Ardi merasa kesulitan dalam memimpin dan mengelola tim. Terkadang ada karyawan yang kurang memahami visi dan misinya, yang menyebabkan beberapa keputusan yang diambil tidak optimal. Ada pula yang merasa nyaman dengan rutinitas dan tidak cukup bersemangat untuk berkembang. Tak jarang, Ardi terlibat dalam konflik internal yang membuatnya merasa stres. Apalagi saat itu, ia juga mulai merasa tertekan dengan tanggung jawab besar yang harus ia emban. Suatu hari, Ardi duduk sendiri di kantornya dan merenung panjang.
Ia berpikir tentang bagaimana ia bisa memastikan bahwa perusahaannya tidak hanya berkembang dalam hal omzet, tetapi juga dalam hal budaya kerja yang solid. Ia tahu bahwa budaya perusahaan adalah fondasi yang akan membawa bisnis ini jauh ke depan, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa jadi itu justru akan menjadi penghambat. Apakah saya sudah cukup memberi arahan dan inspirasi untuk mereka? Pikir Ardi. Ia mulai menyadari bahwa sebagai pemimpin, ia harus lebih komunikatif dan lebih terbuka terhadap ide-ide karyawan. Sebelumnya, Ardi terlalu fokus pada angka dan target, namun kini ia paham bahwa setiap anggota tim harus diberdayakan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan dihargai kontribusinya. Membangun tim yang solid. Ardi memutuskan untuk melakukan perbaikan besar dalam cara mengelola tim. Ia mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan memberikan kesempatan untuk setiap anggota tim untuk berbicara dan memberi masukan. Ia mengatur sesi komunikasi terbuka, di mana setiap karyawan bisa menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihukum. Ardi juga mulai melakukan mentoring kepada beberapa karyawan yang ia lihat memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Dengan waktu, tim yang sebelumnya terpecah-pecah mulai menemukan sinerginya. Karyawan yang merasa dihargai dan diberdayakan menjadi lebih produktif, dan atmosfer di kantor menjadi lebih positif. Ardi pun merasa ada perubahan yang signifikan dalam cara mereka bekerja bersama-sama. Sebagai seorang pengusaha, ia menyadari bahwa keberhasilan perusahaan bukan hanya bergantung pada dirinya saja, tetapi pada kekuatan tim yang ada di belakangnya. Pengembangan usaha dan ekspansi bisnis. Seiring dengan semakin solidnya tim, Ardi mulai berpikir untuk memperluas bisnisnya lebih jauh. Dia tidak hanya ingin membuka cabang-cabang baru, tetapi juga ingin memperkenalkan brandnya kepada lebih banyak orang. Ia mulai mengeksplorasi peluang bisnis online yang kini semakin berkembang pesat di Indonesia. Ardi sadar bahwa e-commerce adalah platform yang tidak boleh dilewatkan oleh pengusaha seperti dirinya. Pada awalnya, Ardi agak ragu untuk melangkah ke dunia digital. Ia takut jika bisnis yang dijalankannya tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang sudah lebih dulu hadir di dunia maya. Namun, setelah melakukan riset dan berkonsultasi dengan beberapa ahli digital marketing, ia pun memutuskan untuk mencoba. Ardi bekerja keras membangun website e-commerce yang profesional, menyiapkan sistem pengiriman yang efisien, dan berinvestasi dalam iklan online. Ia memulai dengan produk-produk terlaris yang sebelumnya dijual di toko fisiknya, namun kali ini dengan penawaran yang lebih menarik. Dari situ, Ardi mulai merasakan hasilnya. Tidak hanya omzet yang meningkat, tetapi brandnya mulai dikenal di luar kota dan bahkan di luar pulau. Setiap pelanggan yang membeli melalui platform online Ardi merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan terus-menerus memperbarui sistem dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggan, bisnis Ardi terus berkembang. Ia juga menggandeng beberapa influencer dan pembuat konten untuk mempromosikan produk-produknya di media sosial. Ini adalah langkah cerdas yang membawa usaha Ardi ke pasar yang lebih luas. Menemukan makna sejati dalam bisnis. Meskipun bisnis Ardi kini terus berkembang, ia tetap merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia capai. Keberhasilan finansial adalah hal yang penting, tetapi Ardi mulai menyadari bahwa yang lebih berarti adalah bagaimana usaha tersebut bisa memberi dampak positif bagi orang banyak. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa memperluas jangkauan kebaikan melalui usahanya. Ardi menyadari bahwa sebagai pengusaha, ia memiliki tanggung jawab sosial. Banyak orang yang berjuang untuk keluar dari kemiskinan, banyak anak muda yang ingin belajar dan berkembang, namun tidak memiliki akses. Inilah yang memotivasi Ardi untuk menciptakan program pelatihan kewirausahaan bagi anak muda di daerahnya. Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
Ardi mendirikan sebuah program pelatihan kewirausahaan yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang dunia bisnis. Program ini diadakan secara gratis untuk para pemuda yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ardi mengajak beberapa pengusaha sukses dan profesional untuk menjadi mentor dalam program tersebut. Program ini tidak hanya mengajarkan teori bisnis, tetapi juga praktik langsung. Peserta dilatih untuk membuat rencana bisnis, mempelajari cara memasarkan produk, dan mengelola keuangan. Ardi yakin, jika para pemuda ini diberikan bekal yang tepat, mereka akan mampu mengubah hidup mereka sendiri. Berkat program ini, banyak peserta yang akhirnya berhasil membuka usaha mereka sendiri. Ardi merasa sangat bangga melihat banyak anak muda yang berhasil mandiri berkat ilmu yang mereka dapatkan. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian kembali menghubungi Ardi untuk memberi kabar baik tentang perkembangan usaha mereka. Ardi tahu, ini adalah dampak positif yang ingin ia ciptakan dalam hidupnya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk maju. Menghargai perjalanan dan pembelajaran. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang dan bekerja keras, Ardi merasa sangat bersyukur dengan pencapaiannya. Namun, ia tidak pernah melupakan bagaimana ia memulai semuanya. Setiap kegagalan, setiap cobaan, dan setiap usaha yang dijalani adalah bagian dari proses yang membentuk dirinya menjadi pengusaha yang lebih baik. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana perjalanan tersebut memberi makna dan memberi manfaat bagi orang lain. Sukses itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan panjang, pikir Ardi dalam hati. Perjuangan itu yang membuat hidup kita lebih bermakna. Bagi Ardi, perjalanan panjang yang ia lalui membuktikan satu hal, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau bekerja keras, belajar dari kegagalan, dan tidak pernah menyerah. Ardi tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Penutupan, berbagi inspirasi. Ardi kini sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan acara kewirausahaan. Ia berbagi kisah perjalanan hidupnya untuk memberi inspirasi kepada generasi muda yang sedang berjuang. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, kesuksesan bisa diraih dengan tekad dan kerja keras. Ardi pun berharap, dengan cerita dan pengalamannya, banyak orang yang terinspirasi untuk berani meraih impian mereka, tidak peduli seberapa besar tantangannya.